sepanjang bulan ini akan belajar tentang cara hidup warga kerajaan Allah, kingdom lifestyle. Dan tema kita terinspirasi oleh khotbah Tuhan Yesus di bukit di Matius 5 pasal 5 ayat 7. Jadi kalau teman-teman juga mau baca sepanjang satu bulan ini silahkan, itu satu khotbah yang luar biasa. Yang ada satu buku yang pernah menulis tentang pidato-pidato orang hebat di dunia ini. Ada Martin Luther King Jr., ada Mahatma Gandhi dan lain-lain. Dan satunya yang dikutip adalah dari khotbah di bukit, pengajaran dari Tuhan Yesus, satu khotbah atau pidato yang terkenal tanya gitu ya. Nah hari ini saya dapat bagian untuk bicara tentang tema mengasihi musuh. Mengasihi musuh. Ya, mungkin sudah ada yang langsung, gitu kan ya. Nah, kenapa saudara mungkin merasa nggak enak mendengarnya? Karena mungkin saudara lagi punya musuh, gitu ya. Tidak bakal berat nih ya. Ayo, mari kita akan coba pelajari sebelum kita mungkin udah berasumsi lebih dahulu. Mari kita akan lihat apa kata Tuhan soal mengasihi musuh. Nah, menurut Alkitab, kalau teman-teman baca Alkitab, maka dari sejak pertama, setelah manusia pertama berdosa terhadap Tuhan, maka seluruh umat manusia sebenarnya hidup dalam permusuhan dan menentang Tuhan. Ya. Sudahkah sudah menyadarinya? Ya, kadang-kadang kita masa hidup kita baik-baik aja, kita nggak ada musuhan sama siapapun, berarti Tuhan sama kita kayaknya baik-baik aja, B aja nggak ada masalah ya, selama dia nggak nyenggol gue, kayak gitu. Semua orang masa dirinya kayak nggak punya masalah sama Tuhan, tapi Alkitab mengatakan akibat dosa kita semua tak terkecuali itu hidup dalam permusuhan sebenarnya dengan Tuhan. Kita menentang Tuhan, kita dalam hati kita nggak mencari Tuhan. Kalau kita kelihatannya nyari Tuhan, bisa jadi kita sedang mencari cara untuk memenuhi kebutuhan kita. Ya banyak orang ke gereja ibadah mencari Tuhan untuk memenuhi kebutuhannya sebenarnya. Jadi bukan Tuhan yang dicari, tapi kebutuhannya. Saya berdoa saudara bukan orang seperti itu. Tapi kalaupun kita masih mencoba seperti itu, saya berdoa kita ketemu sama Tuhan Yesus sendiri. Kita sungguh-sungguh bertemu dengan dia dan kita sungguh-sungguh menginginkan dia pada akhirnya. Bukan mencari pemenuhan kebutuhan kita. Nah, kepada dunia yang seperti itu Yesus datang. Dia membawa berita tentang kerajaan Allah. Dan itu pemerintahan Allah kepada dunia yang memusuhinya dan menentangnya. Sehingga kalau saudara baca, saudara akan menemukan Yesus ditolak. Yesus mengalami penolakan, Yesus ditentang. Bahkan oleh pihak-pihak yang berkuasa, akhirnya dia mati disalib. Kenyataannya jadinya buat orang yang lalu mau hidup seperti kehendak Tuhan, mengikuti apa yang Yesus ajarkan, siap-siap saudara akan mengalami bahwa kita menghadapi perlawanan dan dari budaya dunia ini. Jadi kalau ada yang merasa semenjak ikut Yesus, ikut Kristen kok hidup jadi lebih berat ya, dia bilang gitu ya. Kok jadi lebih susah ya, gak boleh gini, gak boleh gitu ya. Banyak banget yang mesti dipenuhinnya ya. Mungkin saudara menemukan bahwa iya, gak gampang menghidupi firman Tuhan. Sepertinya menghidupinya seorang diri, sepertinya lagi melawan arus. Dan memang itu juga yang Tuhan Yesus alami. Dan bagi kita, makanya kalau nanti saudara pulang dari sini dan mungkin mengikuti khotbah atau mengikuti pengajaran atau baca Alkitab dan saudara coba hidupi di dalam kehidupan sehari, saudara akan menemukan perlawanan. Nah jangan kaget, jangan heran. Jangan heran, itu terjadi dan inilah kenyataannya bahwa kita sedang menjalani hidup sebagai warga kerajaan surga dan bukan warga kerajaan dunia ini sebenarnya gitu ya. Nah itu kenyataan yang kita mesti hadapi. Nah Yesus dalam khotbahnya yang di bukit itu Matius 5-7 itu dia menunjukkan kontrasnya, perbedaannya antara gaya hidup kerajaan Allah dengan apa yang dunia ajarkan. Saudara akan menemukan dia mengatakan ada yang bilang gini tetapi aku berkata, ada kamu telah mendengar tetapi aku berkata. Saudara akan menemukan dia lagi mengkontraskan ini yang dunia ajarkan, ini yang waktu itu para ahli Taurat, orang-orang Farisi ajarkan yang salah pengajarannya. Dan ini yang aku mau luruskan tentang ajaran yang sungguh-sungguh Tuhan inginkan dari hidup kamu. Kita akan menemukan kontras itu dan termasuk dalam pengajaran hari ini. Salah satunya adalah tentang bagaimana kita berurusan dengan orang-orang yang memusuhi kita. Ya, saudara akan menemukan hari ini, dan mungkin ada yang udah pernah baca juga, bagaimana seharusnya seorang warga kerajaan surga, warga kerajaan Allah, menjalani gaya hidup kerajaan berhadapan dengan orang-orang yang memusuhi mereka. Tapi sebelum itu kita akan harus perjelas dulu siapa yang dimaksud dengan musuh ini. Ya, siapa musuh ini? Jadi kalau ada yang mikir, oh musuh, fans sepak bola saingan. Ya, biasanya kalau bobotoh musuhannya sama Jakmania, misalkan itu musuh gitu ya. Atau mungkin saingan dunia usaha, itu musuh tuh. Oke, siapa yang musuh ini? Nah, dalam Alkitab itu ada sekitar 5 jenis musuh yang tercatat. Yang pertama itu ada musuhnya namanya musuh Israel. Nah karena Israel itu umat pilihan Tuhan, suka gak suka, setuju gak setuju, Israel itu umat pilihan Tuhan. Maka setiap yang memusuhi Israel itu disebut musuh dalam Alkitab.
Di perspektif Tuhan, musuhnya. Makanya bangsa Filistin, bangsa Asyur, gitu ya, orang-orang seperti itu, mereka disebutnya sebagai musuh Israel, itu musuh. Lalu yang kedua adalah musuh rohani. Musuh rohani itu bicara tentang iblis dan roh jahat. Iya, setan itu ada dan mereka musuh. Musuh orang-orang percaya juga. Daging dan nafsu kita sendiri yang menggoda kita untuk jatuh dalam dosa. Juga nilai-nilai dunia yang lagi mengajar kita untuk menjauh dari Tuhan. Itu semua sebenarnya musuh rohani. Ada lagi yang musuh Allah. Musuh Allah itu semua orang, siapapun yang menentang Allah, melawan Allah, itu musuh Allah. Itu musuhnya Tuhan. Ya, dan kalau hari ini juga saudara hidup menentang perintah Tuhan, ya saudara sedang menempatkan diri saudara bermusuhan dengan Tuhan. Ya. Ada lagi namanya musuh terakhir. Kenapa musuh terakhir? Kan di Alkitab, di kitab Wahyu, kitab terakhir ditulis bahwa yang terakhir dikalahkan adalah death atau kematian. Karena nanti kalau di akhir zaman, karena itu bicara tentang akhir zaman juga bahwa tidak ada lagi kematian. Nah yang kita mau ngomongin konteksnya ayat hari ini adalah musuh yang terakhir ini, itu musuh pribadi. Orang-orang yang menyakiti, membenci atau menentang kita. Nah mungkin juga beberapa teman-teman punya definisi sendiri soal musuh. Orang-orang yang kita gak suka, orang-orang yang memusuhi kita, menyakiti kita karena berbagai alasan. Sementara boleh simpen dulu itu. Walaupun saya mau pertegas juga bahwa konteksnya seringkali bicara tentang musuh adalah orang-orang yang menyakiti, menyerang kita. Bukan karena kita nyebelin. Kita kan suka ngerasa dia nyakitin saya, dia musuh saya. Padahal kita yang nyebelin misalkan ya. Enggak, ini lebih spesifik sebenarnya untuk orang-orang yang menyakiti, menyerang atau menentang kita. Karena iman kita. Karena kita mau menghidupi gaya kerajaan sorga ini, tapi orang-orang ini tidak mau, tidak suka. Dan akhirnya menentang kita. But sementara simpannya dulu patokan soal musuh. Jadi kalau masih ada yang mikir mertua saya, ya, menantu saya, ipar saya, gitu ya, teman segengan saya yang menikung saya, ya gitu kan. Nah itu boleh. Mantan, oke boleh juga kalau ada yang punya mantan di sini, gitu ya. Simpan dulu itu. Yuk kita lihat apa yang Tuhan sampaikan. Nah di ayat saya mau ngajak saudara untuk di rumah nanti baca dari ayat 38. Karena itu bicara tentang teknik pembalasan. Ada teknik pembalasan, boleh dibaca tuh ya ayat 38. Tapi saya mau langsung lompat ke ayat 43 karena keterbatasan waktu. Ayat 43 dan 44 adalah ayat kunci kita untuk minggu ini. Oke, saya mau ajak saudara untuk baca bersama-sama dua ayat ini. Satu persatu dulu ya. Oke, ayat 43, saudara siap? 3, 2, 1. Kamu telah mendengar firman. Kasihilah manusia dan bencilah musuhmu. Sampai situ dulu. Nah Tuhan Yesus lagi membangun sebuah argumen. Dia bilang gini, kamu udah pernah dengar firman. Nah kalau dengar kata firman itu, tahu jangan pikir kamu telah baca di Alkitab. Enggak sebenarnya. Karena yang dikutip sama Tuhan Yesus, kasihilah musuh samamu dan bencilah musuhmu, itu bukan kata Alkitab. Itu adalah ajaran yang berkembang pada waktu itu. Orang-orang Yahudi itu mengembangkan pengajaran bahwa gini, kita harus sayang mengasihi sesama kita. Sesamamu siapa? Orang-orang sesama Yahudi yang cocok, sesuku, seagama, pokoknya yang sama kayak kita. Dan bencilah musuhmu. Siapa musuhmu? Semua orang di luar kita. Itu musuh dengan mereka. Dan harus dibenci. Itu kata mereka. Jadi kalau dengan kata telah mendengar firman bukan berarti oh di Alkitab ada dong. Enggak. Tuhan Yesus mau meluruskan sesuatu. Tidak pernah ada ajaran untuk mengasihi sesama dan membenci musuh. Hanya mengasihi sesama. Itu ada di Alkitab. Nah ayat 44 sekarang baca bersama-sama lagi. 1, 2, 3. Tetapi aku berkata padamu, kasihilah musuhmu dan berdoalah bagi mereka yang... So cukup jelas ya? Ya. Mari kita bawa dalam doa, saya undang pemain musik. Oh enggak ya, kita belum selesai, belum ya. Walaupun katanya jemaat gak ada yang komplain kalau khotbah selesai lebih cepat. Ya. Kalau lebih lama baru komplain. Gitu. Oke tapi ya cukup jelas ya? Iya. Sebelnya, kalau saudara mau bilang keselnya, baca Matius 5-7, banyak hal yang cukup jelas dan tidak ada ruang untuk berkata, tapi kan, nah gitu. Enggak. Tuhan seolah mengunci argumennya dan Tuhan, ini harus kamu lakukan. Ya, kasihilah musuhmu dan berdoalah buat dia. Itu yang harus kamu lakukan kepada orang-orang yang kamu bilang musuh kamu. Lakukan itu. Tapi dia belum selesai. Karena dengan demikianlah kamu menjadi anak-anak Bapamu yang di sorga. Ini bukan berarti kasih musuhmu baru kamu jadi anakku. Bukan gitu. Bukan Tuhan kayak nguji kamu. Aku pengen lihat dulu kalau kamu bisa mengasihi musuh. Baru kamu aku selamatkan jadi anakku. Enggak. Ini betul bahwa baru dengan demikianlah istilahnya. Iya kamu memang anak-anak Bapamu di sorga. Yang apa Bapamu di sorga ini? Yang menerbitkan matahari bagi orang yang jahat dan orang yang baik. Dan menurunkan hujan bagi orang yang benar dan orang yang tidak benar.
Nah saudara-saudara, ini kenyataan juga, Alkitab nggak tutupin bahwa dalam hidup ini orang jahat, orang baik sama-sama Tuhan berkati. Ya, mesti terima. Saudara jangan punya mental sinetron azab. Gitu ya. Oh, jahat kena azab, soleh dapat rezeki, nggak gitu. Biarpun ada benernya, tapi tidak selalu begitu. Makanya menjual kekristenan bilang ikut Kristen jadi kaya, makmur, sejahtera, gemah ripah lo jinawi. Gitu kan ya. Ya. Kamu akan baik-baik saja, semua masalahmu diselesaikan. Tuhan Yesus jawaban untuk semua masalahmu. Gak akan berhasil. Kita ketemu orang-orang seperti itu yang lalu sayangnya mohon maaf ditipu sama salesman-salesmannya kekristenan, masuk gereja, jadi orang Kristen kepentok masalah, mereka patah semangat, mereka kepahitan sama gereja, kepahitan sama kekristenan. Saya tidak menyalahkan mereka, dan yang saya khawatir, yang saya prihatin adalah sayangnya orang-orang yang mengatakan ikut Kristen pasti bahagia, mau solusi beres gitu. Saya pikir itu ayat ini tidak udah menentang itu. Karena udah bilang orang baik, orang jahat, benar tidak benar, sama-sama dapat matahari dan hujan. Daerah saya, Antapani Arca Manik itu agak beda aja sih. Kalau Antapani hujan, masuk Arca Manik, hilang langsung hujannya. Itu kerannya beda. Ya, tapi itu jarang, ya itu kadang-kadang terjadi. Bukan berarti Arca Manik itu lebih dibenci sama Tuhan ya. Tapi gitu. Tapi bahwa iya kita lihat bahwa semua orang jahat beruntung, orang jahat umur panjang, gak mati-mati. Gitu, ya, selamat terus. Ya. Orang baik, ya baru juga masih muda, udah meninggal. Ya orang baik-baik masuk penjara. Gitu. Why Lord, why? Tuhan bilang, Tuhan baik kepada orang yang tidak baik, orang-orang yang juga baik. Kepada orang jahat dan orang yang tidak benar juga. Gitu. Tuhan baik kepada semua orang itu. Nah itu nah kita jangan fokus ke baik ke siapa, tidak baik ke siapa ya. Fokus ke betapa baiknya Tuhan itu. Betapa besarnya kasih setianya kepada semua orang. Dan dia ingin kita seperti itu. Gitu. Itulah Bapakmu. Gitu. Kamu pun demikian. Gitu. Ayat 46, apabila kamu, lalu dia kasih kontras ini yang bikin kesal, gemes orang yang baca bagian ini. Tuhan seperti kayak udah baca pikiran kita. Tapi kan aku baik sama orang baik. Apabila kamu mengasihi orang yang mengasihi kamu, apakah upahmu? Tanda jasa apa yang mesti diberi sama orang yang baik sama orang yang baik? Bukankah pemungut cukai juga berbuat demikian? Menariknya Tuhan Yesus pakai kata pemungut cukai. Pemungut cukai ada satu golongan orang yang dibenci banget pada waktu itu. Dianggap rendah dan tidak bermoral. Ada yang tidak bermoral itu siapa? Misalkan orang asing, orang kafir. Itu dianggapnya tidak bermoral, calon penghuni neraka gitu kan ya. Lalu juga ada perempuan sundal, orang-orang yang terlibat dalam prostitusi, tidak bermoral, bejat gitu mereka bilang. Tapi ada satu ini yang punya spesifikasi khusus, orang pemungut cukai. Pemungut cukai itu kalau zaman kita Indonesia dulu antek-antek company namanya. Orang sebangsa sendiri tapi kerja sama penjajah narikin pajak. Pajaknya 100. Kata penjajah bilang apa? Romawi, kamu mau ambil untung silakan. Pajakin aja terserah kamu. Jadi dia datang ke kita bukan pajakin kita 100. Pajakin kita berapa? 250. 150 diambil. Makanya orang pemungut cukai kaya-kaya pada waktu itu. Gitu. Mereka dicap pengkhianat bangsa, gitu ya. Bangsa sendiri dihianatin. Nah ini orang rendah. Dan Tuhan Yesus bilang apa? Orang yang serendah itu yang kamu suka hina-hina itu pun bisa kayak gitu. Kamu kira kamu yang bermoral? Enggak. Orang yang kayak gitu yang kamu bilang tidak bermoral, itu pun bisa melakukannya. Ya. Dan apabila kamu hanya memberi salam kepada saudara-saudaramu saja, shalom. Apakah lebihnya daripada perbuatan orang lain? Enggak ada lebihnya. Kamu kira itu bagus? Ya emang itu bagus, tapi kamu kira kamu dapat ekstra kredit untuk itu? Enggak. Bukankah orang yang tidak mengenal Allah pun berbuat demikian? Bukankah orang yang bahkan mengaku diri mereka ateis, tidak percaya agama, tetap bisa terlihat sangat ramah dan baik, toleran, ya, friendly sama orang? Apa bedanya kamu dengan mereka kalau kamu bilang bahwa kamu memang orang-orang umat Allah? Nah, Tuhan Yesus membuat kontras itu. Karena itu haruslah kamu sempurna, sama seperti Bapamu yang di sorga adalah sempurna. Lalu Tuhan seperti mengunci argumennya, dia berhenti sampai situ. Dan kita kayak, ya tapi kau gini gimana, kau gini gimana. Nah saya akan coba kutip lagi dari khotbah di bukit ini teman-teman, Bapak Ibu Saudara. Bisa jadi diartikan gini, Tuhan Yesus itu dulu keliling-keliling, dia tuh bukan berarti masuk kota mana khotbahnya beda, masuk kota mana khotbahnya, enggak. Bisa jadi keliling-keliling kemana-mana, itu khotbahnya selalu sama.
Bisa aja dia mengulang khotbah yang sama berkali-kali. Umum sekali zaman itu rabi-rabi Yahudi, guru-guru Yahudi itu keliling-keliling itu mengajar hal yang sama. Nanti kalau sama murid-muridnya dia baru kasih practicality-nya lebih dalam lagi. Tapi khotbah ini ditemukan juga dalam kitab Lukas. Lukas 6 ayat 27-36. Dan di sini ada sesuatu yang lebih detail yang Tuhan masukkan. Yuk kita baca. Ayat 7, tetapi kepada kamu yang mendengarkan aku. Ya, oke, kamu yang dengerin aku. Semoga di sini ada orang-orang yang mendengarkan Tuhan gitu ya. Aku berkata, kasihilah musuhmu, berbuatlah baik kepada orang yang membenci kamu, mintalah berkat bagi orang yang mengutuk kamu, berdoalah bagi orang yang mencaci kamu. Lebih detail ya? Lebih banyak. Yuk kita bikin lebih kontekstual. Close to home. Aku berkata, kita ganti orang dengan siapa dalam hidup kita. Musuh itu, kasihilah suamimu. Berbuatlah baik kepada suami yang membenci kamu. Mintalah berkat bagi suami yang mengutuk kamu. Berdoalah bagi suami yang mencaci kamu. Lebih terasa? Lebih nyesek mungkin bagi beberapa orang? Yuk kita bikin supaya fair ya. Aku berkata kasihilah istrimu. Berbuatlah baik kepada istri yang membenci kamu. Mintalah berkat bagi istri yang mengutuk kamu. Berdoalah bagi istri yang mencaci kamu. Lagi, aku berkata kasihilah orang tuamu. Berbuatlah baik kepada orang tua yang membenci kamu. Mintalah berkat bagi orang tua yang mengutuk kamu. Berdoalah bagi orang tua yang mencaci kamu. Kasihilah anakmu. Berbuatlah baik kepada anak yang membenci kamu. Mintalah berkat bagi anak yang mengutuk kamu. Berdoalah bagi anak yang mencaci kamu. Kasihilah mantanmu. Oh enggak, jangan ya. Buanglah mantan pada tempatnya ya gitu ya. Nanti dikiranya balikan kok ya gitu. Ya tapi ya ini berlaku untuk apapun. Saudara cari aja mana yang mendekati hati saudara. Itu berlaku untuk itu. Bos, katanya ibadah 3 juga ada mahasiswa. Dosen penguji skripsi, oh itu paling keterlaluan tuh kok. Gitu ya. Saya nguji skripsi, anak saya skripsi, saya dosen skripsi juga. Jadi kalau saya bawa anak saya untuk sidang, saya selalu ngomong ke mereka gini, tidak ada di ruangan itu yang ingin kamu tidak lulus, saya bilang. Tidak ada di ruangan itu yang berdoa supaya kamu gagal dan tidak berhasil. Gak ada, kami semua di ruangan itu mau kamu lulus. Cuma kamu harus mempertanggungjawabkan pekerjaan kamu, itu aja. Ya. Tapi bukan itu musuh saya, dia mau menghancurkan saya, dia penghalang kebahagiaan saya. Oke, say it. Siapa orang itu? Atasan, rekan sekerja. Lalu Tuhan bilang gini lagi. Dan sebagaimana kamu kehendaki supaya orang perbuat kepadamu, perbuatlah juga demikian kepada mereka. Ini yang kata orang suka juga, the golden rule, hukum emas, peraturan emas. Lakukan kepada orang seperti kamu ingin diperlakukan. Dan ini menunjukkan apa? Ada begitu banyak juga dalam satu ayat ini bahkan apa? Supaya kita tuh aktif. Kita tuh orang Kristen tuh bukan dituju gini, tunggu sampai orang bikin baik sama kamu baru kamu bikin baik. Enggak. Kamu pengen apa? Kamu suka dihargai, kamu suka dihormati, kamu suka disapa, kamu suka disambut, kamu suka diwaro. Ya, saudara pernah ngalami yang menyebalkan itu kalau saudara nanya di WA group tapi nggak ada yang jawab? Pernah tuh, ya? Di-read sama semua tapi gak ada yang jawab karena semua mengira apa? Nanti juga bakal ada yang jawab gitu. Ya, gitu. Terus ada yang nanya, pertanyaan mirip sama kita. Dia dijawab, kurang asem gak tuh kita bilang gitu kan. Betapa gak enaknya dicuekin, ya gak sih? Nah saudara gitu, saya gak pengen dicuekin. Oke, kamu senang diterima, kamu senang disambut, kamu senang dilibatkan, kamu senang dihargai, di-recognize, di-acknowledge. Lakukanlah kepada siapa? Kepada siapa ini? Kepada mereka. Mereka ini siapa? Lagi ngomongin siapa kita? Musuh. Bukan orang sembarang orang, bukan orang semuanya bebas general aja, enggak. Musuh. Lakukan ini kepada mereka. Makanya itu perintah emas. Ya. Ini mind blowing untuk zaman itu. Kita bingung gimana caranya gitu. Kok bisa begitu? Lalu kembali Tuhan Yesus mengontraskannya. Dan jikalau kamu mengasihi orang yang mengasihi kamu, apakah jasamu? Kata anak zaman sekarang itu bare minimum. Bare minimum, cuma sampai sebatas itu aja.
Karena orang-orang berdosa pun mengasihi juga orang-orang yang mengasihi mereka. Bapak Ibu Saudara, Hitler pun sayang sama anjingnya. Hitler yang membunuh 6 juta orang Yahudi, iya dia juga penyayang anjing. Anjingnya baik sama dia, dibayakin sama dia. Ya, kadang-kadang orang zaman sekarang lebih mudah mencintai anjing ya daripada manusia ya. Kalau anjing tenggelam, manusia tenggelam, yang diselamatin anjingnya dulu. Gitu. Iya, ya gini gampang. Kalau orang sayang sama kita, peduli sama kita, kita baik sama dia itu mudah sekali. Tapi gini kata Tuhan, orang berdosa aja, istilahnya orang yang tidak takut akan Tuhan bahkan akan melakukan hal yang sama. So apa bedanya kamu sama warga kerajaan sorga? Kalau kamu bilang kamu warga kerajaan Allah, apa bedanya kamu? Sebab jikalau kamu berbuat baik kepada orang yang berbuat baik kepada kamu, apakah jasamu? Orang-orang berdosa pun berbuat demikian. Ya begitu. Dan, nah ini teman lagi nih. Ya. Jikalau kamu meminjamkan sesuatu kepada orang karena kamu berharap akan menerima sesuatu daripadanya, apakah jasamu? Orang-orang berdosa pun meminjamkan kepada orang-orang berdosa supaya mereka menerima kembali sama banyak. Kita hidup di budaya timur yang balas budi itu penting, ya setuju ya? Sehingga ada istilah juga nabur budi. Udah, itu orang mana? Orang ini, oh yaudah berbuat baik. Siapa tahu suatu hari kita butuh bantuan orang dalam. Gitu. Makanya networking penting, kita bilang gitu kan. Iya, kita mengharap apa dari berbuat baik? Kita kirim parcel, kita kirim hadiah, kita kirim pemberian. Kenapa? Karena kita pengen jaga hubungan baik. Karena kita berharap juga, dalam hati kita berharap siapa tahu suatu saat butuh, dia akan baik sama saya. Gitu. Dan itu wajar kok, saya gak bilang itu jahat, berarti kamu bilang itu gak bagus Ariel, enggak. Tuhan gak bilang jangan lakukan itu, enggak. Dia bilang iya, tapi orang berdosa pun bahkan meminjamkan. Orang yang gak punya tanggung jawab moral apapun, gak kenal Tuhan, gak pernah baca Alkitab, juga tahu itulah budaya manusia melakukannya. Ya itu biasa, apa yang bisa kamu katakan bahwa kamu tuh berbeda? Dan disinilah lalu Tuhan menekankan lagi, tetapi kamu, nah dia mau perbedaan, tetapi kamu, juga bagi kita, orang-orang yang ada di tempat ini, yang percaya kepada Kristus, tetapi kamu, kasihilah musuhmu, dan berbuatlah baik kepada mereka. Dan, ini yang gak enak nih, pinjamkan dengan tidak mengharapkan balasan. Sehabis kebaktian semuanya langsung minjem, itu kata firman Tuhan. Pinjamkan tanpa mengharap balasan gitu kan. Iya kita pengennya gitu. Ya, tapi emang ini kalau kamu pinjemin anggap sudah tidak ada. Gitu. Dan ingat konteksnya masih ngomongin apa nih? Bukan orang biasa loh, ini masih ngomongin tentang musuh. Jadi kalau musuhmu pun datang bilang mau pinjam, janji balikin. Kasih dan jangan harap kembali. Gitu. Ya. Maka upahmu akan besar dan kamu akan menjadi anak-anak Allah yang maha tinggi. Sekali lagi bukan berarti apa? Lakukan ini baru kamu selamat. Lakukan ini baru kamu jadi anak Tuhan. Bukan. Dengan demikianlah kamu menunjukkan kamu anak Tuhan. Sebab apa? Kenapa kita melakukan itu? Sebab ia baik. Bukan kamu yang baik. Ia baik. Tuhan itu baik. Itu dasarnya. Kepada siapa? Terhadap orang-orang yang tidak tahu berterima kasih. Kita kadang mengharap apa? Terima kasih kayak dikit. Ya. Kepada para parents mungkin ada di sini. Kita mungkin perlu mengubur harapan kita untuk suatu hari anak-anak kita akan bilang terima kasih. Bahwa kita gak bisa nuntut itu dari mereka. Saudara mau sayang sama anak-anak, anak saya masih kecil, saya juga belum tahu suatu hari kalau dia udah lebih gede, lalu banting pintu kamarnya depan muka saya. Ya. Di rumah saya gitu kan, yang saya beli gitu misalnya enak aja masuk gitu kirain. Iya dengan baju-baju yang saya beliin, iya kita pikir at least show some gratitude gitu kan. Ya kita kadang sakit hati kenapa? Karena kita berharap orang mau terima kasih sama kita. Tapi tahu gak siapa yang paling jarang diucapin terima kasih di seluruh dunia ini? Tuhan. Itu kenormalan hidup dia Tuhan. Kalau ada namanya Tuhan, itulah keseharian dia setiap hari. Tidak ada yang ucap terima kasih. Tapi dia tetap baik. Itu loh. Tetap baik. Saudara lupa mengucap syukur buat hadiah, buat berkat, tetap Tuhan kasih berkat. Ya kan?
Pernah ngalamin dong, lupa ngucap syukur kan? Udah keburu happy, apalagi memuji diri, aing tea gitu kan. Gue gitu loh, kalau nggak karena gue timnya udah bubar, kalau bukan karena saya nggak mungkin jalan ini kerjaan. Ya, kalau bukan karena saya rumah ini pasti berantakan, itu kata istri saya by the way. Nah dia tidak ada sekarang. Iya karena emang pada pak, yang rajin bersih cuma dia di rumah. Ya, tapi kita suka lupa bahwa, siapa yang ngasih semua ini? Tuhan yang kasih. Dan waktu kita tidak tahu berterima kasih pun, Tuhan tak baik sama kita. Dia baik kepada orang yang tidak tahu berterima kasih dan terhadap orang-orang jahat. Hendaklah kamu murah hati, sama seperti Bapamu adalah murah hati. Itulah sumbernya, Bapa kita. Nah, kalau gitu, anggaplah oke, Ariel cukup jelas, mungkin juga jelas bagi teman-teman. Ya oke, ayat-ayatnya tidak ada kata untuk ruang untuk bergeraknya, begitulah. Gimana caranya? Ya, tadi pulang kebaktian ibadah 2 juga udah ada 2 yang ngomong sama saya. Ya, tapi kan kalau gini boleh dong gitu ya. Ya, selalu ada ruang untuk kita ngobrol. Ini bukan lalu teman-teman harus terima bulat-bulat tanpa boleh bertanya. Silakan didiskusikan. Ada juga tadi ibadah 1 bilang, wah susah nih home-nya minggu ini. Ya, udahlah kita hangout aja yuk. Karena topiknya berat, udah bilang gitu. Topiknya berat. Tapi ya, yuk gimana caranya? Saya akan mulai dengan bagaimana cara agar kita dapat mengasihi musuh kita. Ya, caranya gimana? Rendam diri kita dalam berita Injil. Ya, Bapak Ibu, berita Injil itu apa? Yesus anak Allah mau mengasihi dan mau mati bagiku. Ya, orang berdosa agar aku diperdamaikan dan dijadikan anak oleh Bapa Surgawi. Kita mesti ingat kita ini musuhnya Tuhan. Once upon a time kita musuhnya Tuhan. Dan bahkan dalam cara hidup kita kadang masih seperti memusuhi Tuhan. Tapi puji Tuhan pada suatu saat Tuhan tangkap kita, tarik kita, angkat kita jadi anaknya. Padahal kita bahkan masih berdosa. Kita masih gak suka sama Tuhan tapi Tuhan udah mati bagi kita. Nah kita ingat berita Injil itu. Itu yang makanya kami beritakan terus di CLCC teman-teman. Moga-moga gak ada yang, moga-moga jangan sampai bosan dengar gospel, dengar Injil, kabar baik, karya keselamatan Kristus. Itu semua. Itu yang kita nyanyikan dari sejak lagu pertama sampai terakhir. Itu yang kita khotbahkan dari minggu ke minggu. Karena apa artinya kita kaya, sukses, dapat seluruh dunia kalau jiwamu binasa. Gitu. Gak ada artinya, betul. Injil itu kekuatan Allah yang menyelamatkan. Itu berita paling pentingnya. Ya, saudara kita nggak kasih tahu 3 cara untuk menang dalam finansial, 5 cara untuk harmonis dalam hubungan, 10 cara meraih destiny hidupmu. Enggak, itu semua nggak ada artinya kalau tanpa Injil. Itu yang saudara mesti ingat terus. Dan itu yang perlu kita rendam diri kita terus menerus setiap hari. Ya. Semakin kita terus menerus mengingat bagaimana Tuhan mengasihi kita. Oh Tuhan kasih karunia besar banget. Ya. Kita dimampukan untuk dapat mengasihi mereka yang memusuhi kita. Yang paling ngerti ini sayangnya apa? Semakin orang itu berdosa dan sadar dia berdosa, makin dia ngerti tentang Injil. Yang susah ngerti itu apa? Yang ngerasa dirinya baik-baik aja. Kristen sejak lahir, semuanya oke, hidupnya makmur, susah ngerti Injil kadang-kadang. Tapi orang-orang yang tahu betapa berdosanya aku dulu. Apa Tuhan yang aku punya sehingga engkau mengambil aku jadi anakmu? Enggak ada yang bisa aku tukar untuk dapat status itu. Enggak ada. Dan saya berdoa Bapak Ibu Saudara kita mengerti ini. Dan kalau kita belum mengerti makanya setiap hari mesti kita ulang terus. Rendam diri kita dengan itu. Jangan bosan dengan itu. Jangan bosan minum air putih Bapak Ibu. Ya kan ya? Kita enggak bosan minum air putih. Kenapa kita tahu itu butuh buat kita. Jangan bosan dengan berita Injil karena kita membutuhkannya. Dan ini juga yang penting. Menghayati kasih karunia Tuhan ini dapat mencegah kita, menyelamatkan diri kita jadi menjadi sama seperti musuh kita. Sebaliknya kita menjadi makin serupa seperti Kristus. Nah kalau kita mau balas orang, kalau kita tuh ada musuh dan kita pengen bikin dia tuh gak mau lagi ganggu kita. Dia udah menyakiti kita, apa yang kita lakukan? Omong kosong kalau kita bilang kita pengen impas. Saya gak mau macam-macam, saya pengen impas aja ngebalesnya. Enggak, dalam diri kita bukan pengen impas, kita pengen dia kapok gitu kan. Makanya kalau kita dipukul sekali, kita pukul dia 2 kali. Yang terakhir itu sebagai apa? Ancaman. Jangan diulangi lagi, kalau enggak kamu akan dapat lebih banyak. Gitu. Kita enggak pengen keadilan sebenarnya, kita pengen apa? Pemuasan. Nah waktu kita membiarkan diri kita hanyut dalam kepahitan, kemarahan, kebencian kepada musuh ini, ingin membalas dan sebagainya. Akhirnya tanpa kita sadari, kita malah berubah jadi lebih buruk daripada musuh kita sendiri. Itu bahayanya punya dendam dan kepahitan itu. Tapi waktu kita mau bilang, aku mau mengasihi, aku mau menghayati kasih karunia Tuhan dengan menunjukkan kasihku juga kepada orang yang memusuhiku. Justru apa? Kita dibawa menjauh, justru makin serupa seperti Kristus. Oke? Nah,
Bagaimana caranya kalau gitu? Itu caranya supaya dapat, sekarang gimana caranya? Dan mungkin caranya saudara udah dapat gambarannya. Kalau diringkas, ya 3 ini aja. Mendoakan dan memberkati mereka. Doakan dan berkati. Ya. Bagi yang suaminya pelit, atau siapapun pelit, doakan supaya dia diberkati melimpah. Supaya dia gak usah pelit lagi. Dan supaya dia tetap sehat. Supaya kalau dia sehat, uangnya gak habis untuk berobat. Gitu kan. Ya coba doain gitu. Yang punya orang tua cerewet, istri cerewet, doakan supaya apa? Supaya happy. Kalau dia happy, dia gak akan cerewet. Happy wife, happy life. Katanya gitu. Gitu kan? Doakan supaya dia happy. Doakan supaya saudara bisa bantu dia happy juga. Gitu. Ya, ada banyak cara untuk memberkati. Berbuat baik kepada mereka. Apa yang mereka, ini gak dirinci gimana, karena emang dia berbuat baik lah. Apa yang kamu pandang baik? Buat baik buat mereka. Lakukan kepada mereka. Dan tidak membalas perbuatan mereka. Jangan dibalas. Tapi kan, oke tunggu nanti ya ada ayatnya. Tunggu. Tapi ini perintahnya, jelas kok. Kita nggak perlu, sebenarnya nggak perlu berdebat sih gitu. Nggak perlu, mungkin kasus demi kasus ada yang mesti kita treatment berbeda. Tapi basicnya ini, mendoakan, berbuat baik, memberkati, tidak membalas. Nah, tapi saya juga mesti perjelas, mengasihi musuh bukan berarti diam saja, selalu diam saja. Kadang perlu bersuara menyatakan kesalahan. Bilang yang kamu bikin itu sama saya, itu jahat loh. Itu salah loh. Gak boleh kayak gitu. Jangan cuma, iya gak apa-apa. Udah aku mau apa tuh. Butiran debu. Gitu kan ya. Udah. Gitu. Juga tidak sama dengan apa? Menyangkali perbuatan jahat atau kepahitan. Kita kan orang Indonesia suka gitu ya. Maafin ya. Musuhnya udah datang nih minta maaf. Maafin ya aku udah jahat sama kamu. Ah enggak. Makin tinggi nadanya makin tinggi penyangkalannya itu. Enggak kok. Ya enggak. Belajar dari Yusuf. Saudara baca kisah Yusuf? Yusuf udah jaya disakiti keluarganya dulu. Udah jaya keluarganya datang. Lalu saudara bilang maafin ya Yusuf ya kami udah bikin jahat sama kamu. Apa kata Yusuf? Memang kamu sudah mereka-rekakan yang jahat. Ngomongnya terus terang. Jadi kalau dia bilang sorry ya udah jahat sama lu. Emang jahat tau enggak? Gitu kan. Ya bilang aja jahat. Aku tersinggung sekali. Kita kayaknya gengsi ngomong tersinggung gitu ya. Gitu ya, terlalu rendah untuk tersinggung. Enggak, saudara tersinggung setiap hari kok. Gitu ya. Aku memang apa yang kamu bikin tuh salah, aku tuh sakit hati banget. Dan kalau saudara pahit, ngaku aja, jangan kayak orang Kristen munafik. Orang Kristen anti kepahitan. Kita kebal kepahitan. Ya, kamu kepahitan, oh enggak. Gitu ya. Oh enggak, jangan aja. Iya aku pahit, aku marah, aku dendam, aku benci. Saya nggak tahan diperlakukan seperti itu. Akui. Dan apa? Bukan juga selalu membiarkan diri dimanfaatkan atau ditindas. Kadang perlu membela diri, kadang perlu melarikan diri. Yesus bilang kalau penganiayaan datang apa yang dilakukan? Angkat senjata. Bukan, lari ke gunung. Tuhan Yesus bilang gitu. Lari, selamatkan dirimu. Saudara nyadar waktu Tuhan Yesus ditangkap itu anak muridnya bawa pedang. Dan mereka bawa pedang atas permintaan Tuhan Yesus loh. Tuhan sini ada 2 pedang, cukup enggak? Cukup kata Tuhan Yesus. Karena dia tahu bukan untuk berantem, bukan mau tawuran, untuk mempertahankan diri. Kadang perlu, perampok datang dalam rumah masa kita kasih masuk gitu kan ya. Silakan masuk, ini kunci berangkas gitu kan ya. Ambil yang kamu perlu ya. Enggak kan, kita bela dong, kita lawan, kita bela keluarga kita lawan mereka. So ini bukan, dan saya tahu ini by case tentu akan dibahas berbeda. Tapi intinya ini bukan pembenaran untuk abuse. Bukan pembenaran untuk bullying, bukan. Tapi bahwa ini pun tidak bertentangan dengan apa? Mengampuni, mengasihi, mendoakan, memberkati, dan berbuat baik dan tidak membalas. Tidak ada yang bertentangan di situ. Nah, satu keindahan juga dari mengasihi musuh adalah kita dapat melihat mereka berubah. Mereka bahkan berdamai dengan kita dan bahkan saya yakin gak sedikit yang akhirnya melihat musuh-musuh itu bertobat terima Tuhan Yesus. Itu yang terjadi. Sepanjang sejarah kekristenan itu terjadi berulang kali. Karena melihat betapa kok orang-orang ini begitu mengasihi biarpun mereka telah disakiti demikian rupa. Ya. Amsal 16 ayat 7 bilang gini, jikalau Tuhan berkenan kepada jalan seseorang maka musuh orang itu pun didamaikannya dengan dia. Saya yakin di sini saudara ada yang mungkin tadi mendaftarkan seseorang dalam daftar musuh saudara. Tapi dalam hati saudara sebenarnya mengakui juga kami itu sebenarnya bisa baikan. Kalau kami baikan lagi, dulu kami teman, sekarang musuh. Tapi seandainya temenan lagi bisa nggak? Bisa, malah jujur kita kangen sama dia.
Di sini mungkin ada suami sama istri yang kangen sama suami dan istrinya. Kenapa? Karena udah dingin, tapi mereka bayangin seandainya kami bisa balik lagi ke tempat dulu. Ya, itu mungkin sekali. Mungkin sekali. Bagian kita apa? Apakah kita hidup berkenan kepada Tuhan? Apakah kita mau taat pada apa yang Dia perintahkan? Urusan hasil, urusan Tuhan. Bagian kita menaati apa yang Dia perintahkan. Nah ini lalu kata Rasul Paulus menggemakan apa yang Tuhan Yesus katakan. Dia bilang gini. Di Roma 12, janganlah membalas kejahatan. Tuh kan ya, lakukanlah apa yang baik bagi semua orang. Sedapat-dapatnya, kalau hal bergantung kepadamu, kalau kamu bisa do something, kalau ada sesuatu yang bisa kamu lakukan, hiduplah dalam perdamaian dengan semua orang. Enggak pasif ini, memperjuangkan sesuatu. Kalau bisa berdamai, berdamailah. Kita bukan orang yang cari musuh. Dan kalau dimusuhin, coba untuk berdamai. Sudahkah kamu melakukannya? Saudara-saudaraku yang kekasih, janganlah kamu sendiri menuntut pembalasan. Tetapi berilah tempat kepada murka Allah. Sebab ada tertulis, pembalasan itu adalah hakku, akulah yang akan menuntut pembalasan, firman Tuhan. Jadi para saudara yang mungkin pengen banget haus pembalasan, Tuhan bilang apa? Serahkan sama aku. Oh Tuhan tuh paling jago soal ngebales Bapak Ibu. Percayalah. Pembalasan apa yang saudara atur di kepala, Tuhan punya rencana jauh lebih hebat daripada itu. Dan kalaupun orang-orang yang jahat itu hidup makmur, senang, semua hidupnya sampai mati dia hidup damai, gak pernah mengalami konsekuensi. Kita tetap percaya pada keadilan final. Dan itu yang jadi penghiburan buat orang Kristen. Bahwa tuh lihat dunia tidak adil. Ya, dunia tidak benar, orang-orang baik masuk penjara, orang-orang jahat berkeliaran bahkan memerintah. Semoga saya gak dicekal karena kalimat barusan. Begitu. Kita melihat itu bahwa kita bilang apa? Tuhan, aku percaya pada keadilan finalmu. Tenang teman-teman, Bapak Ibu Saudara, orang-orang jahat itu yang tidak mau bertobat, yang berbuat jahat, yang menganiaya orang Kristen, yang melakukan kejahatan semua hidup mereka. Tenang, ada tempat buat mereka. Tempatmu di mana masalahnya? Di mana tempatmu? Sudahkah engkau terima keselamatan? Sudahkah engkau percaya kepada Yesus jalan keselamatan itu? Karena iya ada tempat tuh orang seperti itu. Dan Tuhan tahu cara membalas mereka. Jangan khawatir. Nah bagian kita. Tetapi jika seterumu lapar, dikasih makan. Bukan dikasih jempol. Ya gitu. Ya, bukan bilang ya oke, lapar, yes. Turut bersimpati. Kalau dia haus kasih minum. Dengan berbuat demikian kamu menumpukan bara api di kepalanya. Itu artinya apa? Bikin dia gelisah. Kenapa sih orang-orang ini? Apa? What's the matter with these Christians? Orang-orang Kristen ini. Dijahatin, dianiaya, dihajar berkali-kali. Kok tetap mau memberkati kota? Kok tetap mau balik lagi mengasihi? Why? Gitu. Dan makin mereka ada panas di sini. Moga-moga mereka diselamatkan dari api yang sesungguhnya. Mendingan panas sekarang kan daripada panas di kemudian hari, di kekekalan gitu. Ya, dan mereka bisa percaya kepada Tuhan. Ini, dan lalu Tuhan, Rasul Paulus bilang, janganlah kamu kalah terhadap kejahatan, tapi kalahkanlah kejahatan dengan kebaikan. Nah kalau ada yang bilang gimana caranya, contohnya gimana, saya kasih sebuah kisah sebagai penutup, yaitu kisah hidupnya Louis Zamperini. Ada yang tahu? Ada yang pernah dengar Louis Zamperini? Sambil saya cerita, teman-teman boleh googling kalau mau lihat. Nah Louis Zamperini itu seorang pelari Olimpiade Amerika Serikat. Dia ikut Olimpiade Berlin tahun 1930-an, saya lupa tahun berapa. Dan menariknya bahkan waktu itu dia sempat bersalaman dengan Hitler. Karena waktu itu Hitler kan lagi berkuasa, lalu dia lihat, oh ini anak cepet ya, oh kamu yang cepet banget larinya. Salaman, waktu perang dunia pecah, 1939 sampai 45, Louis Zamperini bergabung dengan tentara Amerika, berperang melawan Jepang di Pasifik. Dia naik pesawat terbang pembom dan dia udah berkali-kali ikut operasi pemboman, suatu hari pesawatnya jatuh ke laut. Dari seluruh kru pesawat ada 10 kira-kira, hanya 3 yang selamat. Zamperini, seorang namanya Phillips, seorang lagi namanya McNamara. Mereka terapung-apung di air menggunakan perahu karet dengan pecahan kapal, mereka bertahan. Setelah mereka makan gimana? Mereka pernah nangkep burung albatros, hidup-hidup, tangkep, dibunuh gitu ya. Dimakan dagingnya mentah karena mereka gak punya cara lain. Menggunakan daging itu mancing ikan. Mereka berkali-kali diserang sama hiu. Pernah ditembaki oleh pesawat terbang Jepang yang lewat gitu ya. Dan di hari ke-33, McNamara meninggal dunia. Tidak kuat, tidak tahan. Ya, mereka minum itu cuma dari air hujan masalahnya, ngandelin air hujan. Akhirnya mayatnya jenazahnya diapungkan saja. Di hari ke-47, setelah 47 hari terapung-apung di air. Mereka ditemukan oleh
kapal tentara Jepang. Dari mulut harimau masuk mulut buaya. Mulailah penderitaan yang panjang dari Louis Zamperini. Disiksa di kamp tawanan perangnya Jepang. Dan salah satu penyiksanya bernama Mutsuhiro Watanabe. Mutsuhiro the Bird, julukannya si burung. Karena dia suka bersiul-siul kalau nggak salah dulu. Dan dia menyiksa orang tuh kayak nggak punya perasaan bener. Dan dia mengarahkan siksaan dia paling banyak kepada Zamperini. Seperti diarah gitu sama dia. Apesnya Zamperini tuh dia udah pindah penjara tuh 2 kali atau 3 kali. Dia 2 kali ketemu sama Mutsuhiro Watanabe dan selalu disiksa terus. Bahkan pernah Watanabe pernah menyuruh teman-temannya sesama napi itu untuk menyiksa Zamperini. Kalau kamu mau hidup, hajar dia, pukul dia. Gitu. Nah, selesai perang, Zamperini selamat. Ya, Jepang kalah, dia kembali ke Amerika. Waktu dia kembali ke Amerika, dia menikah, dia PTSD, dia trauma. Dia suka bermimpi buruk, mencekik orang-orang yang pernah menyiksa dia. Sedihnya siapa yang dia cekik? Istrinya sendiri. Dalam kondisi hamil, istrinya sudah berpikir akan bercerai. Puji Tuhan, istrinya ikut KKR seorang penginjil besar namanya Billy Graham. Istrinya bertobat, tidak jadi bercerai, lalu membawa dia ke KKR. Zamperini menolak, gak mau. Oke, dia mau ikut asal dia boleh keluar kalau dia rasa dia mau. Ketika dia gak tahan dengar khotbahnya, dia keluar. Tapi ketika dia menuju pintu keluar, dia teringat bahwa di hari itu ketika dia terapung-apung di laut, memandang ke langit-langit, dia pernah berdoa gini, Tuhan, kalau aku selamat, aku akan serahkan hidupku kepadamu. Dan dia lihat bahwa ini adalah jawaban Tuhan pada diri dia. Hari itu dia melepaskan pengampunan, dia ampuni orang-orang yang udah menyakiti dia, menyiksa dia. Dan hari itu dia kehilangan beban untuk mau membalas dendam. Dia ikut penginjilan Billy Graham dan tahun 1950 dia berkesempatan mengunjungi Jepang kembali. Nah, Jepang waktu udah kalah itu declare ada orang-orang jadi penjahat perang. Jadi pemerintah Jepang pun dipaksa harus menangkap orang-orang Jepang yang dia penjahat perang. Nah, para penjahat perang itu orang Jepang ini tangkap di penjara namanya Sugano gitu ya. Nah, datanglah Zamperini ke sana, menemui mereka dan dia masih ingat orang-orang ini. Dia pelukin, dia bilang aku sudah memaafkanmu, aku sudah memaafkanmu. Dan mereka terkesan, banyak di antara mereka yang bertobat. Dan dia bertanya, di mana Mutsuhiro Watanabe? Sayangnya orang bilang Mutsuhiro Watanabe mungkin sudah mati. Fast forward tahun 98. Olimpiade musim dingin di Jepang. Di Nagano, kalau salah ya, lupa namanya ya. Nah, Zamperini karena seorang olimpiade, dia itu dapat kehormatan bawa obor. Udah tua banget ya, 70-an kali ya, bawa obor. Waktu dia mau berkunjung ke Jepang, ternyata stasiun televisi Amerika berhasil menemukan bahwa Mutsuhiro Watanabe masih hidup. Itu gambar itu. Bukan cuma hidup, tapi dia kaya raya dan makmur. Seorang agen asuransi. Gitu. Baik-baik aja. Dan stasiun dan Zamperini tahu itu bilang aku pengen ketemu. Nah CBS, maaf saya banyak lupa nih. CBS itu yang menemukannya, oke kita wawancara Watanabe. Watanabe, apakah kamu menyesal telah melakukan itu waktu masa perang dulu? Apa jawaban Watanabe? Tidak sama sekali. Itu adalah sesuatu yang wajar saya lakukan. Semua juga melakukannya. Wajar kok menyiksa tawanan perang itu, mereka penjahat. So dia gak menyesal sama sekali. Dan ditanya, mau ketemu gak sama Zamperini? Dia pengen ketemu sama kamu? Tidak mau. Tidak mau. Mereka tidak pernah bertemu akhirnya. Sampai mereka berdua meninggal. Nah kalau saudara pengen tahu cerita filmnya, ada Unbroken judulnya. Kalau mau nonton, mungkin ada yang udah tahu film itu. Gitu ya. Nah ada 2 filmnya tentang pertobatannya juga ada. Nah tapi akhirnya karena gak bisa ketemu, Zamperini menulis surat kepada Mutsuhiro Watanabe. Ini isi suratnya. Kepada Mutsuhiro Watanabe, hasil dari pengalaman saya sebagai tawanan perang di bawah hukuman Anda yang tidak beralasan, kehidupan saya sehabis perang telah menjadi mimpi buruk. Bukan sepenuhnya karena sakit dan penderitaan, melainkan karena tekanan dan penghinaan yang menyebabkan saya benci sampai ingin membalas dendam. Di bawah pendisiplinan Anda, hak-hak saya, bukan saja sebagai tawanan perang, tapi juga sebagai manusia, telah direnggut dari saya. Itu adalah perjuangan untuk mempertahankan kehormatan dan harapan hidup sampai perang selesai. Mimpi buruk seusai perang menyebabkan hidup saya runtuh. Tapi terima kasih pada perjumpaan saya dengan Tuhan melalui penginjil Billy Graham. Saya menyerahkan hidup saya pada Kristus. Kasih telah menggantikan kebencian saya pada Anda. Kristus berkata, apa katanya? Yang saudara baca tadi juga. Ya, ampunilah musuhmu dan berdoalah bagi mereka.
Seperti yang Anda ketahui, saya kembali ke Jepang tahun 1952 dan diperkenankan menemui seluruh penjahat perang Jepang di penjara Sugamo. Saya menanyakan tentang Anda dan memberitahu bahwa Anda mungkin tak melakukan harakiri yang membuat saya sedih mendengarnya. Pada saat itu saya seperti juga kepada yang lain, saya juga telah mengampuni Anda dan sekarang berharap bahwa Anda juga akan menjadi seorang Kristen. Louis Zamperini. Mereka tidak pernah bertemu, tidak ada yang tahu apakah Mutsuhiro Watanabe bertobat atau tidak. Tapi pada akhirnya memang bukan tentang hasil sih Bapak Ibu Saudara. Pada akhirnya Louis Zamperini menangkap isi hati Tuhan dan mau taat. Karena dia sendiri merasakan kasih Tuhan. Nah, bagaimana dengan kita? Kalau kita sudah mengecap kasih karunia Tuhan, maka kita juga melakukan hal yang sama. Mengasihi musuh kita, berdoa bagi mereka, mengampuni mereka, tidak mau membalas pada perbuatan mereka. Nah, seringkali orang-orang yang kita anggap musuh itu, mungkin bukan musuh sebenarnya. Malah mungkin di antara mereka adalah orang-orang yang baik, yang sebenarnya cuma gak setuju atau bertentangan sama kita. Tapi kita cepat sekali melabel orang itu musuh hanya karena mereka beda pendapat. Nah, kalau untuk musuh saja Tuhan bilang kasihi mereka. Apalagi cuma untuk orang-orang yang menyebalkan. Dan guess what Bapak Ibu? Coba tebak. Kita menyebalkan. Dalam kisah seseorang, kitalah musuhnya. Kita musuhnya, kita villainnya. Yuk mari kita sama-sama kalau gitu kesempatan juga untuk bertobat. Untuk kembali kepada Tuhan. Untuk mengecek kembali apa sih yang dalam hati kita selama ini. Dan waktu kita bergumul mungkin tadi bilang, kamu gak tahu Ariel apa yang saya alamin. Berpuluh-puluh tahun saya mengalami disiksa atau dialami penderitaan seperti itu. Ya, hidup saya puji Tuhan hari ini gak punya musuh Bapak Ibu. Gak punya yang saya tahu ya. dan please jangan ada yang punya pengen musuhan sama saya habis khotbah ini juga gitu ya. Ya katanya 1000 teman kekurangan, 1 musuh kebanyakan. Gitu ya. Tapi untuk teman-teman yang Bapak Ibu yang lagi bergumul di tempat kursi masing-masing. Yang nyesek sepanjang khotbah ini. Kesel dengar saya ngomong. Dan mungkin kesel juga dengar firman Tuhan ini. Kenapa? Gak segampang itu, emangnya enak gitu. Iya, biarlah ini jadi doa kita. Tuhan tolong aku mengasihi musuh-musuhku. Seperti engkau telah mengasihi aku yang dulu adalah musuhmu. Gitu ya. Sehingga aku diselamatkan dan diubahkan. Biarlah aku dimampukan untuk mengasihi mereka. Sehingga mereka pun bisa percaya kepada engkau dan diselamatkan. Oke. Sambil kita merenungkan ini, kita nyanyikan pujian yang berkata ayo kita kembali kepada Tuhan. Ingat-ingat His mercy. Kasih karunia-Nya, ingat anugerahnya yang begitu besar kepada kita. Dan begitu memenuhi kita, yang mengalir keluar bahkan sampai ke musuh-musuh kita. Ya. Mari kita kembali.